Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nia Liana dalam mata kuliah farmakologi klinik. Bahasan atau topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai obat anti epilepsi ya, atau AED. AED itu anti epileptic drug. Kalau bahasa Indonesianya berarti OAE, obat anti epilepsi. Ya, capaian pembelajaran kita adalah teman-teman mampu menjelaskan jenis, kemudian secara farmakologi, kemudian dosis, efek samping, dan cara pemakaian obat anti epilepsi. Ya, apa itu epilepsi? Ada yang tahu epilepsi? Tentu ya, kejang ya. Epilepsi itu kejang. Tapi apa bedanya dengan kejang demam? Istilah epilepsi harus juga dibedakan dengan istilah kejang demam. Epilepsi dapat terjadi ya, suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan atau seizure atau kejang. Nah, kejangnya ini berbeda dengan kejang demam. Kalau epilepsi itu kejang tanpa demam ya. Kejang yang tanpa disertai oleh demam, sedangkan kejang demam itu akan timbul kejang apabila ada peningkatan suhu atau demam. Epilepsi, suatu keadaan yang ditandai oleh bangkitan atau seizure berulang sebagai akibat dari adanya gangguan fungsi otak secara intermiten yang disebabkan oleh lepasnya muatan listrik abnormal dan berlebihan di neuron-neuron secara paroksimal dan disebabkan oleh berbagai etiologi. Bisa karena keturunan, bisa karena adanya luka, adanya tumor. Etiologi itu disebabkan oleh banyak faktor. Adanya juga pendarahan di kepala, cedera kepala juga bisa menyebabkan epilepsi. Status epileptikus berbeda dengan epilepsi. Apabila status epileptikus itu kejang atau kondisi kejang berkepanjangan mewakili keadaan darurat medis dan neurologis utama. Status epileptikus, aktivitas kejang yang berlangsung terus-menerus selama 30 menit atau lebih, sehingga kalau status epileptikus merupakan suatu kondisi kegawat daruratan yang perlu dilakukan penanganan emergensi, penanganan kedaruratan di IGD ya. Jadi status epileptikus itu merupakan suatu kondisi gawat dan darurat, gawat darurat. Epilepsi pada umumnya akan berhenti kurang dari 5 menit. Apabila lebih dari 5 menit masih berlangsung kejang, bahkan 30 menit atau lebih, maka sudah bukan lagi epilepsi tapi status epileptikus. Dan di sini penanganannya pun berbeda. Ya, kita mengenal ada 2 epilepsi atau tipe kejang, yaitu kejang vokal dan kejang umum. Anda bisa melihatnya pada epilepsi 2017 atau juga ILAE ya. ILAE itu International League Associated Epileptic 2017 ini ya. Ada referensi ini. Jadi tergantung juga dengan komorbiditasnya. Ya. Ada tipe kejang vokal yaitu hanya sebagian atau juga yang kejang umum. Nah, otak kita ya, otak kita kan ada
lobus frontal ya dan lateral, kemudian ada otak kiri, otak kanan. Nah, pada epilepsi pada umumnya ya, otak kita itu merupakan terdiri dari kumpulan saraf-saraf ya yang di dalamnya ada neurotransmitter yang merupakan suatu potensial aksi. Nah, apabila terjadi kejang pada epilepsi vokal, itu hanya pada sebagian atau lobus tertentu, misalkan hanya pada di bagian sebelah kiri atau hanya pada di bagian frontal, begitu, atau di bagian lateral. Sedangkan ini yang disebut vokal. Apabila kejangnya itu meliputi seluruh bagian dari otak, ya, kejangnya itu meliputi seluruh bagian otak, maka di sini disebut umum, kejang umum ya, atau generalize, kejang umum. Jadi seluruh bagian otak itu mengalami suatu kejang, kondisi kejang. Nah, kita tahu pada kondisi umum suatu otak itu kan di dalam ada kumpulan dari saraf-saraf yang terdiri dari neurotransmitter. Oke, ya, etiologi di sini kita lihat ada banyak sekali faktor yang menyebabkan epilepsi. Bisa dari segi struktural ya, bawaan atau dari proporsi otak itu tidaklah sesuai dengan proporsi sehingga menimbulkan kejang. Kemudian ada faktor genetik, kemudian faktor infeksi juga bisa menyebabkan kejang, metabolik, imun, dan tidak diketahui. Ya. Cara kerja, mekanisme kerja obat, ya mohon maaf ini semestinya ada gambarnya tapi mengapa hilang. Oke. Ya, mekanisme kerja obat itu ada 4 ya. Jadi mekanisme kerja obat anti epilepsi drug, mekanisme kerja obat anti epilepsi drug itu ada 4, yaitu obat yang mempengaruhi kanal natrium, kemudian ada obat yang mempengaruhi kanal kalsium, obat yang mempengaruhi kanal aktivitas GABA, dan obat yang mempengaruhi glutamat reseptor. Nah, obat apa sajakah yang mempengaruhi dari voltage dependent sodium atau mempengaruhi kanal natrium? Contohnya ada seperti phenobarbital, ya bisa juga phenobarbital, kemudian ada juga phenytoin, kemudian ada juga carbamazepine, lalu ada lagi oxcarbamazepine, ya, dan banyak macamnya. Nanti bisa kita lihat bersama pada literatur yang saya share. Sedangkan obat yang mempengaruhi kanal kalsium kita lihat ada banyak sekali, contohnya ada gabapentin, ada pregabalin, kemudian carbamazepine juga bisa bekerja pada blok kalsium, ini juga bisa. Kemudian asam valproat ya, asam valproat, kemudian ada leviracetam, ada lamotrigin, ya, topiramat,
juga bekerja di sini, dan mungkin teman-teman bisa mencarikan macam yang lainnya lagi. Kemudian ada lagi obat yang bekerja pada aktivitas GABA. Apakah ada yang bisa menyebutkan teman-teman yang bekerja pada aktivitas GABA? Kita bisa tahu bersama pada aktivitas GABA ini, contohnya seperti ada fenobarbital ya, ada fenobarbital, kemudian ada lagi asam valproat ya yang terkenal, kemudian ada banyak lagi macamnya. Apakah ada lagi yang bisa menyebutkan? Ada juga obat yang mempengaruhi dari glutamat ya. Glutamat, reseptor glutamat. Contohnya juga ada phenytoin ya. Phenytoin, kemudian ada topiramat. Kemudian ada lagi lamotrigin. Kemudian ada lagi carbamazepin, dan masih banyak lagi. Ya, berikut ini bisa kita lihat bersama beberapa mekanisme kerja obat anti epilepsi drug. Ya, sekilas tentang kanal ion. Berdasarkan aktivitasnya dikenal sedikitnya ada 5 macam kanal ion. Kanal ion teraktivasi voltage ya, listrik, itu ada kanal ion natrium, kalium, begitu ya. Nah, kanal akan membuka sebagai suatu respon terhadap terjadinya depolarisasi dan akan menutup jika terjadi hiperpolarisasi. Ada lagi kanal ion teraktivasi ligan ya, atau ligand gate channel. Kanal ini berespon terhadap adanya molekul ligan spesifik yang berada di daerah ekstraseluler. Contohnya ada reseptor GABA kalau di sini ya. Kemudian ada kanal ion teraktivasi molekul. Nah, ini ada seperti second messenger. Contohnya seperti fotoreseptor yang ada di retina mata. Lalu ada banyak lagi kanal-kanal yang lain. Nah, pada kali ini kita akan bicara tentang kanal natrium, kemudian kanal kalsium, ya, kanal kalsium, kemudian ada lagi sebenarnya kalium gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang reseptor GABA dan GAT. Oke. Nah, yang kita sama-sama tahu, saya balik dulu. Nah, di sini ya, kita tahu otak kita merupakan suatu listrik ya. Ada muatan listrik di dalam saraf-saraf di otak kita. Nah, seperti yang kita tahu, dalam suatu impuls saraf pasti akan ada lonjakan, jadi seperti aktif, positif. Ya, pada umumnya natrium berada di luar atau di dalam ekstrasel. Ayo, ada yang tahu proporsi ekstra dan intrasel? Harus dihafalkan ya. Jadi proporsi natrium dan kalium di intra dan ekstra
itu berbeda. Kalau mohon maaf ya, bukan di sini. Intra ini ekstra ya. Ini natrium, ini kalium. Di intrasel natrium itu 10 kali lebih sedikit ya daripada di ekstrasel. Sedangkan di intrasel, saya pindahkan di sini ya. Di intrasel dan ekstrasel, kemudian ini natrium, ini kalium. Di natrium intrasel itu lebih sedikit daripada di ekstrasel, sedangkan kalium di intrasel lebih banyak daripada yang ada di ekstrasel. Nah, karena di ekstrasel apabila kanal itu terbuka, natrium yang ada di ekstrasel akan masuk ke dalam intrasel, sehingga di dalam sistem saraf itu intrasel lebih positif daripada yang ada di luar. Ya, begitu juga dengan kalsium. Apabila kanal ion kalsium terbuka, maka kalsium ekstrasel akan masuk ke dalam intrasel melalui kanal kalsium tentunya. Sehingga kita tahu juga karena natrium itu selalu berdampingan dengan klorida, sehingga klorida yang di luar juga sama-sama masuk apabila kanal klorida itu terbuka. Kita tahu juga bahwa kanal ion natrium itu bertanggung jawab dalam meneruskan potensial aksi dengan membuka jika terjadi depolarisasi membran. Nah, pembukaan kanal ion natrium menyebabkan ion natrium itu dapat masuk melintasi membran dan menyebabkan depolarisasi ya. Jadi istilah depolarisasi ini terjadi apabila natrium masuk ke dalam sel melintasi membran. Sehingga akson ya, kan tahu ya akson, potensial aksi itu akan terhantar sepanjang akson sampai ke ujung syaraf. Nah, akson merupakan bagian sel saraf yang kaya akan kanal natrium. Berbeda dengan sama dengan kanal kalsium ya, tapi kalau kalsium merupakan molekul signaling ya atau second messenger yang penting. Kenapa? Karena kalsium banyak digunakan pada berbagai fungsi sel. Yang kita tahu bahwa kalsium itu memiliki potensi kontraksi ya, kontraksi. Dan selain kontraksi otot, juga pelepasan neurotransmitter dari sel saraf dan eksositosis pada sel sekretori begitu. Nah, kadar kalsium di dalam dan di luar sel harus dijaga homeostasisnya. Karena peningkatan kalsium intraseluler yang berlebihan juga dapat mematikan sel. Nah, untuk menjaga agar konsentrasi kalsium dalam kadar yang rendah selama istirahat ya pada membran, maka terjadi homeostasis bagaimanapun caranya supaya terjadi keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan berlanjut pada ada istilah di sini. Oh ya, GABA dan glutamat. GABA itu ibarat kata seperti rem ya. Dia memiliki aktivitas penghambatan atau inhibitori. Sedangkan glutamat itu reseptor glutamat memiliki efek
excitatory. Apa itu? Excitatory itu bisa kita gambarkan atau sebagai suatu gambaran yang mudah bahwa glutamat seperti sentakan ya, seperti gas. Kalau kita naik mobil itu ada gas sama rem ya. Nah, kalau glutamat itu seperti gas, dan kalau GABA itu seperti rem mobil, sehingga karena dalam saraf kita ada namanya listrik ya, ada sentakan, kemudian ada inhibitory. Jadi ada excitatory, ada inhibitory. Nah, ini merupakan suatu proses yang normal dalam otak kita. Namanya muatan listrik ya. Jadi muatan listrik dalam otak kita itu terdiri dari banyak sekali impuls saraf. Ya. Sehingga secara awam bisa kita ibaratkan atau umpamakan glutamat itu seperti rem ya, gas pada mobil, sedangkan kalau GABA itu seperti rem mobil. Jadi apabila terdapat kelebihan glutamat, maka akan terjadi gas terus ya, lama-lama kan nabrak ya. Kalau digas terus tanpa direm, maka ini terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter di otak ya, ketidakseimbangan impuls saraf di listrik, sehingga terjadi kejang begitu. Nah, oleh sebab itu peran dari reseptor GABA itu sangat besar karena fungsinya untuk mengerem supaya glutamat tidak overacting begitu ya. Nah, reseptor di otak kita atau di tubuh kita itu sangat banyak. Reseptor GABA ya, reseptor GABA, kemudian ada reseptor glutamat. Oh ya, apa itu sebenarnya singkatan dari GABA? Apa itu GABA? Adakah teman-teman yang bisa menjelaskan istilah dari GABA? Adakah yang bisa menyebutkan GABA? Ayo GABA. Gamma amino butyric acid ya. Reseptor GABA ya, reseptor GABA ini merupakan tempat aksi dari gamma amino butyric acid ya, merupakan reseptor ya, reseptor atau neurotransmitter neurotransmitter ya. GABA merupakan neurotransmitter inhibitor yang tadi saya katakan inhibitory seperti rem gitu atau menghambatan. GABA adalah neurotransmitter inhibitor utama di sistem saraf pusat mamalia dan hampir 40% ya, terdapat pada hampir 40% saraf. GABA. Peran GABA ini sangat besar ya, karena banyak fakta penyakit syaraf itu disebabkan karena adanya degenerasi saraf GABAergic. Contohnya ini kita bicara epilepsi. Selain epilepsi juga ada gangguan tidur. GABA disintesis dari glutamat dengan bantuan enzim asam glutamat dekarboksilase. Jalur sintesis dan degradasi GABA ya, GABA saya ada gambarnya tapi hilang.
GABA disintesis pada ujung syaraf presinap ya, dan disimpan dalam vesikel sebelum dilepaskan. Sekali dilepaskan, GABA berdifusi menyeberang celah sinaptik dan akan mengalami sedikitnya 3 peristiwa. Saya akan meng-share gambar ini, mohon maaf PowerPoint yang saya buat ternyata bukan yang terbaru, jadi nanti saya akan share di LDRU dalam bentuk PDF ya. Mohon bisa disimak, yang tulisannya nanti GABA versus glutamat. Saya tuliskan dulu di sini glutamin, nanti ya akan untuk glutamat baru terbentuk di sini adalah GABA. Jadi GABA berdifusi menyeberang celah sinaptik dan akan mengalami sedikitnya 3 peristiwa ya. Yang pertama, GABA berinteraksi dengan reseptornya menimbulkan aksi penghambatan fungsi cerebrospinal atau CNS. Yang kedua, GABA akan mengalami degradasi oleh enzim GABA transaminase. Ketiga, GABA akan diambil kembali atau reuptake ke ujung saraf presinaptik atau ke dalam sel glial dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. Nah, disinilah beberapa obat ya antiepilepsi bekerja meningkatkan pelepasan GABA, misalkan gabapentin, atau menghambat kerja transporter GABA, contohnya ada tiagabin, atau menghambat kerja GABA transaminase, contohnya vigabatrin. Sedangkan pada pasca sinaptik, GABA bekerja pada reseptornya, yaitu reseptor GABA. Nah, jadi melalui glutamat inilah terbentuk GABA oleh asam glutamat dekarboksilase. Nah, nanti GABA oleh GABA transaminase akan diubah menjadi alfa ketogutarat ya, dan jadi suksinil saya tuliskan di sini suksinil semialdehid. Ya, kalau lihat di gambar di sini ya, GABA ini disebutkan GABA A ya, GABA A. GABA A itu maksudnya GABA alfa ya, GABA A ya, GABA A. Jadi reseptor GABA terdapat dalam 3 tipe, reseptor GABA A, GABA B, dan GABA C. Nah, GABA A dan GABA C ini reseptor metabotropik ya, yang terkait dengan protein G. Nah, ini GABA A terkenal dengan penghambatan sinaptik yang cepat, sehingga contoh salah satu obat yang bekerja pada reseptor GABA A ini contohnya tadi saya sebutkan benzodiazepin. Kemudian kita lihat di gambar yang ada di sini ya. Kalau dilihat dari gambar ini, reseptor GABA A ini ya, aktivasi dari reseptor GABA A oleh neurotransmitternya menyebabkan terbukanya kanal klorida, sehingga klorida dari luar masuk dan lebih lanjut akan memicu terjadinya hiperpolarisasi sehingga menghambat penghantaran potensial aksi. Nah, dengan cara itulah
GABA melakukan aksinya sebagai neurotransmitter inhibitor. Aktivasi dari reseptor GABA tadi ini menyebabkan efek depresi sistem saraf pusat seperti efek sedatif, hipnotik, dan antikonvulsan. Lalu kita mengenal ada lagi obat yang bekerja pada MDA ya. MDA. Kemudian ada lagi NMDA itu adalah reseptor N-metil D-aspartat ya. Ini kita bicara sudah glutamat. Nah, ya glutamat. Tadi kita sudah mengenal tentang GABA. Nah, sekarang kita bicara glutamat. Glutamat terkenal atau sebenarnya merupakan suatu reseptor untuk neurotransmitter eksitatori ya, atau pemicu. Nah, glutamat ini merupakan asam amino non esensial yang berfungsi sebagai neurotransmitter eksitatori utama di otak, pemicu sentakan. Nah, masalahnya glutamat ini tidak dapat menembus sawar darah otak dan tidak disuplai dari sistem sirkulasi. Karena itu, glutamat disintesis di otak dari prekursornya yaitu glutamin dengan bantuan glutaminase atau dari aspartat dengan bantuan transaminase. Nah, setelah dilepaskan ke celah sinaptik, glutamin diambil kembali ke dalam presinaptik dengan bantuan suatu transporter glutamat atau diambil oleh sel glia ya untuk diubah menjadi glutamin di dalam sel glia. Glutamin di dalam sel glia kemudian dipompa keluar menuju saraf presinaptik untuk disintesis kembali menjadi glutamat. Begitu. Nah, apa hubungannya dengan NMDA? Jadi reseptor glutamat ionotropik juga terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan sekuens subunit reseptor dan farmakologinya, yaitu ada NMDA, kemudian ada AMPA. NMDA itu reseptor N-metil D-aspartat, kemudian ada AMPA itu reseptor alfa amino 3 dihidroksid 5 metil 4 isoksil propionat asid ya. Kemudian ada reseptor kainat. Nah, 3 reseptor ini juga merupakan reseptor glutamat. Kalau kelebihan dari glutamat namanya ada eksitotoksisitas ya, kelebihan proses eksitatori. Kita tahu reseptor NMDA ini letaknya di medula spinalis ya, yang terlibat dalam penghantaran transmisi sinyal nyeri. Gitu. Oke. Berikut ini bisa kita lihat bersama dari beberapa obat anti epilepsi dengan cara yang berbeda-beda. Ya, apabila terjadi dysfunction blood-brain barrier, maka juga merupakan dysfunction dari astrosit ya. Apa itu astrosit? Astrosit merupakan bagian dari suatu yang ada di dalam sel saraf begitu ya. Nah, berikut ini mekanisme kerja obat berdasarkan aktivitas farmakologinya. Yang paling terkenal adalah ada phenytoin, phenobarbital, dan masih banyak macamnya. Ada di up to date yang saya share di bahan bacaan ya, bisa dibaca. Ya, ini broad spektrum luas, dan
terutama spektrum sempit. Yang ini perlu kita perhatikan dan hati-hati dalam penggunaannya. Apa itu obat dengan indeks terapeutik sempit? Obat dengan indeks terapeutik sempit adalah obat yang peningkatan dosis sedikit saja bisa menimbulkan efek toksik. Ya, begitu, demikian sekilas dari saya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya teman-teman bisa baca dari bahan bacaan yang saya share. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terkait dosis, kemudian efek samping kita bahas di diskusi ya. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.